Oke, jadi di sini saya bersama tim Pak Frans ingin bertanya sedikit Pak ya. Tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Ingin bertanya tentang Kampung Kekwa. Iya. Nah, jadi Kampung Kekwa ini kira-kira saya dengar informasi katanya Kampung Kekwa ini kampung kejadian ya Pak ya? Iya, ya betul. Nah, disitulah kita ingin mengetahui tentang Kampung Kekwa yang disebut kampung kejadian itu kira-kira seperti apa ya Pak? Atau mungkin Bapak yang bisa menjelaskan? Oh, masalah kampung. Maksudnya sampai dibilang Kampung Kekwa itu kampung kejadian. Iya. Kira-kira Kenapa jalan dibilang- ceritanya itu seperti apa ya Pak? Itu kan kejadian dulu kan apa ini Belanda Jepang dulu perang keduanya ada di sini di Kampung Kekwa. Perang keduanya ada di Kampung Kekwa. Itu yang ada meriam di Sorong ke sini sedikit Pak. ada meriam di bagian pantai dua itu dengan ototeng di pas masuk Kampung Baru itu ada ototeng gitu. Jadi kampung ini bersejarah Belanda dulu, bapak dulu Belanda moyang dengan kapal yang ini, yang itu kapal sejarah, kapal yang sebelah sana. Oh, kapal yang Tanjung di yang Tanjung iya, itu kapal yang sejarah. sudah terlihat seperti besi tua itu ya Pak ya? Iya. Oh, jadi kapal itu kapal sejak zaman Jepang. zaman Perang Dunia Kedua ya Pak ya? Iya. Oh iya. Oke. Jadi kira-kira di Tanjung itu tempat tempat berkumpulnya orang-orang Jepangnya. Itu Waktu itu. tempatnya dorang berkumpulnya itu di Kampung Tengah. Kampung Tengah yang di pas dekat Meriam 2 itu sudah tempatnya di situ. Tapi dong punya tempat tinggalnya itu di Kampung Baru sana. Jadi kira-kira mungkin Bapak tahu mungkin Bapak tahu sekilas informasi kenapa kapal orang Jepang bisa ada di situ. Itu waktu PT dulu, polisi dulu toh, dorang yang seget masuk ke dalam sini. Waktu kan ini kapal Cina, kapal Thailand. Oh, jadi itu kapal Thailand bukan Iya. kapalnya orang Jepang ya Pak ya? Iya. Itu kapal Cina, kapal ikan ini sudah. Jadi waktu dulu PT dulu yang PT polisi dulu, dorang yang siksa masuk ke dalam sini. Pas mau kasih masuk muara begini, kira-kira kan terdampar di bagian pasir sana. Ini baru mangi-mangi baru tumbuh. Ini baru tumbuh sebelum saya lahir. Sebelum saya lahir juga belum ada kapal sudah sandar. Sebelum saya lahir juga kapal sudah Sudah ada ya Pak. Jadi berarti itu kapal itu sejak Perang Dunia Kedua. Oh, jadi di situ bukan tempat kumpulnya orang Jepang tidak ya Pak ya? Ini sudah di Kampung Kekwa. Oh, di Kampung Kekwa. Di Kampung Kekwa ini sudah, ini pelabuhan pertama. Oh, maksudnya begini Pak, maksudnya tempat yang orang Jepang biasa mereka punya tempat berkumpul itu tuh bukan di situ ya? Bukan di sini, di Di Kampung Tengah. Kampung Tengah. Kampung Tengah. Kampung ini baru yang di tengah itu. Itu sudah kampung ini. Ada dekat Meriam 2 Meriam itu sudah peninggalan Jepangnya di situ. Ada dong punya barang-barang benda apapun ada di bawah tanah-tanah itu. Ada dong punya itu alat-alat mobil, ban-ban itu punya itu alat-alat itu. Jadi kira-kira barang-barang peninggalan masa Jepang itu yang ada di Kampung Kekwa itu kira-kira apa saja ya Pak ya? Mungkin selain meriam itu apa saja? Ada meriam, Siapa? ada ototeng, ada pesawat jatuh dekat kuburan lama, kuburan yang di Kampung Tengah ini baru dia punya hutannya di sana. Ada jatuh situ kapal pesawat tempur. Pesawat tempurnya jatuh di tengah-tengah hutan situ. Ada di punya rangkanya, dulu ada di rangka tapi sekarang tanah ini sudah tutup. Rangka-rangka semua Sudah tutup semua. Jadi yang sudah ditutup semua itu tuh kira-kira
apakah kita masih bisa melihat mungkin kapan saja Pak, mungkin kapan saja atau mungkin sebentar, kalau seandainya kita mau pengen lihat kira-kira barang itu yang sudah ditimbun pasir kira-kira masih bisa dilihat atau tidak? Kalau OTT-nya memangnya tidak bisa kita lihat, kapal pesawat temburunya tidak bisa dilihat. Oh, Itu sudah- di tengah hutan. Sudah Harus kita masuk ke manggi-manggi ke dalam lagi. Kalau masalahnya mau lihat barang apa OTT bisa hari ini juga bisa ke sana ke Kampung Baru, atau besok pagi bisa ke Kampung Baru. Jalan masuk Kampung Baru itu ada dulu ada apa Unipa Manokwari ini tuh. Orang kan Universitas Manokwari ada cat apa kakek itu ada cat dia. Toteng itu sudah ada catnya warna ya lambangnya apa loreng polisi. Iya. Loreng. Sudah di catnya begitu. Jadi itu yang bisa dilihat meriam dengan Ototeng, sedangkan pesawat temburunya memang sudah tidak bisa dilihat. Itu di tengah hutan. itu di tengah hutan sana Iya, ya. iya. Jadi yang ada di Kampung Kekwa ini cuman meriam, Iya, ototeng, iya. sama apa? Katanya saya dengar informasi katanya sama bahan peledak ya, bom. Ada Ada. bom, Ada. senjata, parang samurai itu di tengah-tengah kampung lama. Kampung Lama. Kira-kira barang yang seperti bahan peledak, bom, senjata api, sama samurai itu kira-kira masih ada di sini atau tidak? Ada, tapi kita tidak tahu dia punya tempatnya, tempat mana? kuburnya di mana, kita tidak tahu. Cumanya di Kampung Kekwa ini dia punya barang peninggalan Jepang itu ada masih lengkap. Itu masih lengkap. Ada bomnya, Malam kan ada dong. senjata, Waktu ada Burto. peluru. Menurut cerita itu malam kan juga Jadi kita yang belum tahu, tutup kita dengan kasih. waktu saya juga belum tahu, saya masih anak-anak. Jadi saya masih belum dilahir. Nanti bapak saya dengan mama saya cerita atau tete-tete dulu dong cerita, baru kita bisa dengar, oh begini kampung ini, kampung sejarah waktu Jepang dulu perang kedua. Oh, berarti kampung ini nih makanya kampung ini disebut dengan kampung perjanjian ya Pak ya? Perjanjian Kejadian. kampung bersejarah. Iya, iya. Sorry. Kampung kejadian, kampung bersejarah ya. Iya, iya. Nah itu baru pas pariwisata masuk ini itu tuh baru pas supaya kamu bule-bule bisa datang, bisa lihat. Oh, ada jadi meriam. di sini ada perencanaan untuk pembukaan pariwisata ya Pak? Ada. Itu yang Ini ya? ya ada rencananya itu yang sama Pak Maksimum ini. Pak Maximus. Pak Maximus itu orang mana ya Pak? Orang Papua juga, Papua Gunung. Orang Gunung. Ya, sungguh luar biasa lah dia punya niat baik, istilahnya punya suatu motivasi yang bagus untuk masyarakat Kekwa ya. Iya, iya. Untuk masyarakat Kekwa supaya pantai yang ada, kampung yang ada yang mungkin orang tidak tahu di mana kampung ini adalah kampung kejadian bersejarah Iya. perang kedua dan masih ada barang-barang peninggalan ya seperti bahan peledak, senjata api, samurai dengan meriam dengan ototengnya Pak ya. Berarti sungguh mulia lah Semua hati barang- Bapak Maximus. Barang-barang Untuk- peninggalan apa alat dapur alat memasak, alat dapur, alat apa saja itu ada di kampung Teng. Orang Jepang dulu itu orang berangkat badan kosong saja, tidak bawa barang-barang. Jadi waktu tete-tete dulu itu orang tidak tahu waktu orang kubur barang-barang ini, orang kuburnya malam. Malam. Jadi bapak-bapaknya sudah sunyi, sudah sepi, orang kuburnya malam. Jam 3 kah, jam 12 orang kuburnya itu semua sudah sepi, kampungnya sudah, masyarakatnya sudah sunyi, sudah pada tidur, baru orang kubur. Jadi belum tahu bahwa di tempat ini ada senjata di sini di tempat ini. Tapi orang kan belum tahu bahwa itu kan kuburnya malam. Jadi tahu saja ini kan kampung apa sejarah Jepang perang kedua punya. Jadi cuma kita tahu itu saja. Ada meriam, ada ototeng, ada peluru, ada bom, ada senjata. Tapi senjatanya semua itu ada di bawah tanah. Ada di bawah. Jadi
kita belum tahu nih dia punya tempatnya kuburnya di daerah ini, kita belum tahu. Itu di bawah tanah. Jadi Kekwa ini rencananya ke depannya mau dibuka para wisata ya, Iya. Pak? Sungguh mulia ya hati Bapak Maximus ya. Dia mau membuka suatu tempat para wisata yang berada tepatnya di Pantai Kekwa. Berarti untuk kedepannya warga-warga kampung Kekwa bisa lebih bekerja sama untuk sama-sama membangun. Iya. Selain kampung kejadian di Kekwa ini, kira-kira punya penghasilan utamanya itu kira-kira apa, Pak? Itu ada pabrik sagu juga. Pabrik sagu ya. Oh, Ini luar ada biasa. kali-kali naik ini sudah. Sampai di Kapler sana itu ada pabrik sagu. Ada pabrik Semua sudah lengkap, tinggal diresmikan saja. diresmikan saja. Kira-kira yang tenaga atau mungkin karyawan yang bekerja nanti pada perusahaan sagu tersebut, kira-kira karyawannya dari mana? Dari Kampung Kekwa. Kampung Kekwa. Pabriknya nanti kerja. Kerja. Oh, iya. Kira-kira dari kampung lain juga nanti akan ikut beserta atau bagaimana? Tidak. Tidak. Berarti itu hanya khusus untuk kampung Kekwa ya. Bisa bawa dong punya sagu, macam dari Kokonau. Dorong bisa rakit sagu keluar, bawa ke pabrik sagu. Pabrik sagu itu kita beli. Kasih dorang uang. Jadi kita ambil karyawannya sagunya. itu semua warga-warga yang ada di kampung Kekwa. Iya. Iya. Sungguh luar biasa. Itu yang punya siapa ya? Kita punya, kita orang Kekwa. Orang Kekwa punya. Iya. Itu luar biasa. Kita orang Kekwa pabrik. Itu luar biasa. Tinggal tunggu diresmikan ya, Iya, Pak. tinggal. Kira-kira kapan itu Pak diresmikan? Itu yang Pak Maksimal ini, dia yang mau rencana, yang mau dibuka, mau kerjakan barang ini. Tapi dia utamakan ke Para wisata. para wisata dulu, supaya orang dari Timika, orang dari mana-mana itu bisa menuju pariwisata sambil Kalian promosi. langsung administrasi pabrik. Dia pegang dua, dia pegang pabrik dengan pariwisata. Ini dia kasih jalan pariwisata ini semua sudah lengkap, baru barang besar itu diresmikan. Supaya dia Dan kerja sekalian sama. itu juga merupakan salah satu tempat wisata karena jadi promosi bahwa di sini ada perusahaan pabrik yang setelah mereka berkunjung ke sini para wisata asli kan kita langsung arahkan Jadi ke sana. otomatis begini ya. penghasilan. Jadi nanti kalau seandainya tempat wisatanya, para wisatanya sudah bagus, otomatis nanti kan pengunjungannya kan pasti banyak. Nah, dan pasti mereka akan bertanya atau mewawancarai mungkin bapak-bapak tentang apa penghasilan utama atau mungkin makanan pokok yang ada di Kampung Kekwa. Nah, di situ mungkin bapak-bapak bisa mempromosikan sagu yang ada di sini. Atau mungkin makanan pokok di sini apa ya, Pak? Sagu. Sagu. Ya, Pak. Sagu tuh. Sagu toh. Selain sagu apa? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada jatah beras, ada berasnya, tapi makanan Makanan pokoknya pokok itu sagu. Sagu. Luar biasa. Oke. Oke guys, jadi singkat ini saja wawancara kami dengan warga bapak-bapak dari Kampung Kekwa. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya saudara-saudara. Terima kasih, selamat sore. Salam damai. Oke, baik.